Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian asyhadakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai pada pembahasan hadis terakhir di bab mujahadah atau bersungguh-sungguh. Hadis yang ke-17 dari bab mujahadah bersungguh-sungguh atau hadis yang ke-111 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillah. As-sabi'u asyar. Hadis yang ke-17. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dzar Junnub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abi Idris Al-Khawlani, dari Abi Dzar Junnub bin Junadah radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang sahabat yang termasuk masuk Islam awal-awal. Abi Dzar dikenalnya. Nama aslinya Jundub bin Junadah bin Sakan, salah seorang sahabat dari suku Ghifar, suku yang tinggal antara Mekah dengan Syam. Dikenal suku atau kabilah yang suka menyamun, jadi keluarga penyamun. Ada kafilah dagang yang lewat, maka akan dicegat oleh mereka. Tapi di antara kebaikannya bahwa hasil dari apa yang mereka dapatkan akan dibagikan kepada orang-orang duafa, orang-orang yang lemah. Sampai akhirnya salah seorang di antara mereka yang bernama Jundub atau yang dikenal dengan Abi Dzar ini mendapatkan kabar bahwasannya ada salah seorang yang mengaku sebagai nabi dan rasul di Mekah. Awal mulanya beliau mengutus saudaranya ke Mekah untuk mencari informasi. Tapi sepulang dari Mekah, informasi yang diinginkan kurang, akhirnya beliau sendiri yang berangkat ke Mekah untuk memastikan informasi tersebut. Sampai di Mekah beliau cari informasi tersebut, sampailah Allah Subhanahu wa taala pertemukan beliau dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di hari pertama dianggap biasa-biasa saja, ya. Tapi dilihat hari kedua ketemu lagi dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan didapatkan bahwa Abi Dzar ini adalah salah seorang pendatang. Lalu kemudian ditanyakan keperluannya, sampai kemudian Abu Dzar menyampaikan bahwa kedatangan beliau ke Mekah untuk mencari informasi tentang adanya seorang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan saran kepada beliau untuk mengikuti beliau
dengan cara yang sudah ditentukan oleh Ali bin Abi Thalib sampai masuklah beliau ke sebuah tempat di mana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa beliau termasuk di antara orang yang masuk Islam awal-awal, maka kejadian masuknya Islam beliau itu masih dalam kondisi dakwah sembunyi. Jadi Rasulullah belum terang-terangan. Ketika bertemu dengan Rasulullah disampaikan tentang Islam, akhirnya beliau pun menerima Islam tersebut. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar untuk kembali ke kaumnya sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan, barulah beliau bertemu lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata beliau salah seorang yang sekali lagi karena keturunan dari kabilah yang dulunya adalah perampok, penyamun, punya kelebihan di situ, keberanian. Akhirnya apa yang disarankan Rasulullah tidak beliau lakukan, tapi beliau malah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim di hadapan orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy. Ya. Jadi mengatakan bahwa misalnya beliau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak butuh waktu lama, maka orang-orang musyrik Quraisy akhirnya mengerubuti beliau, ya, dipukuli. Sampailah ada salah seorang sahabat, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, yang kemudian melindungi ataupun menyelamatkan Abi Dzar. Selaya beliau berkata kepada para musyrik Quraisy, tidakkah kalian tahu bahwa orang ini adalah salah satu keturunan suku Ghifar, ya, suku yang biasa merampok di jalan. Nanti kalau sukunya balas dendam, yang repot adalah orang-orang Mekah sendiri. Dilepaskan. Hari kedua mengulangi lagi, ya, apa yang beliau lakukan di hari sebelumnya. Kembali lagi orang-orang musyrik mengerubuti beliau, memukuli beliau, sampai juga Al-Abbas bin Abi Thalib melerai dan melindungi, menyelamatkan beliau Abi Dzar dari orang-orang musyrik. Lalu kemudian barulah beliau pulang ke kabilahnya dan mendakwahkan Islam, dan dari situlah kemudian kabilah Ghifar banyak yang masuk Islam dari perantaraan beliau. Beliau salah seorang sahabat yang dikenal keras dalam urusan kekayaan harta. Beliau dikenal orang sahabat yang sederhana dan tidak suka kalau orang-orang itu menumpuk hartanya. Sampai dalam kisah beliau adalah salah satu di antara sahabat yang menentang kondisi orang-orang pasca ditinggalkannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, karena kalau pada masa Umar, beliau melihat sendiri Umar merupakan orang yang sederhana. Tapi setelah itu kemudian beliau dapatkan banyak di antara pemimpin wilayah, termasuk di antaranya gubernur di Syam, yaitu Muawiyah, terlihat menumpuk-numpuk harta. Dan itu yang tidak beliau sukai, dan ketidaksukaan beliau itu diikuti dengan peringatan yang beliau sampaikan kepada para gubernur termasuk Muawiyah. Ya. Jadi enggak tendeng aling-aling, langsung diingatkan. Ya. Sampai akhirnya karena sering diingatkan dalam urusan ini, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu kemudian melaporkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah untuk memerintahkan Abu Dzar pindah dari Damaskus pada waktu itu. Saking seringnya mengingatkan urusan harta. Ya. Akhirnya beliau pun keluar dari negeri tersebut, pindah ke daerah Irak. Ada yang menyebutkan di daerah Irak. Bahkan beliau menyendiri dari masyarakat karena apa? Khawatir terjerumus kepada kebiasaan masyarakat yang pada waktu itu sudah mulai terlihat mengumpulkan dunia, intinya begitu. Kenapa dulu ketika Rasulullah masih hidup pun beliau termasuk di antara orang yang selalu menjaga kesederhanaan, ya. Dan dikenal ketika perang Tabuk, beliau termasuk sahabat yang ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Hanya saja kemudian hewan tunggangan yang beliau gunakan
karena saking mungkin perjalanan jauh, akhirnya hewan tunggangan tersebut, keledai yang beliau miliki tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan, beliau lanjutkan dengan berjalan kaki. Ketika Rasulullah mendapati kondisi Abu Dzar dalam kondisi sendiri, maka beliau berkata, engkau seorang yang datang sendirian, nanti kamu pun akan tinggal sendirian, meninggalnya pun nanti akan dalam kondisi sendirian pula. Namun nanti akan ada rombongan dari warga Irak yang akan menemuimu. Jadi betul, nanti ketika pada masa beliau akan wafat, istrinya sempat nangis. Karena apa? Istrinya berpikir kalau sekiranya suaminya meninggal, Abu Dzar meninggal, beliau berpikir siapa yang akan mengurusi jenazahnya. Karena apa? Beliau tinggal jauh dari warga, dari masyarakat. Tapi beliau kemudian mengingatkan istrinya bahwa akan datang nanti sepeninggalanku sekelompok rombongan. Dan betul, ketika beliau wafat beberapa waktu kemudian datanglah rombongan yang di situ salah satunya ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena beliau termasuk sahabat yang tinggalnya di Kufah. Abdullah bin Mas'ud akhirnya kemudian ingat akan sabda Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah sahabat yang datang kemudian hidup sendiri, bahkan nanti meninggalnya pun dalam kondisi sendirian. Nah, sekali lagi ini salah seorang sahabat dari sekian banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan bahwa beliau juga termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis itu adalah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya dia Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan untuk diriku perbuatan zalim, menganiaya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian adalah sesuatu yang haram alias tidak boleh dilakukan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menganiaya, saling mendolimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dol, seluruh kalian itu dalam kondisi tersesat, illa, kecuali man hadaituhu, orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah kepadaku petunjuk. Ahdikum, pastilah aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, seluruh kalian itu adalah lapar, dalam kondisi lapar. Illa, kecuali man, orang-orang yang ata'amtuhu, aku berikan makan padanya. Fastata'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Niscaya ut'imukum, aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, semua kalian itu dalam kondisi telanjang. Illa, kecuali man, orang-orang yang kasautuhu, aku berikan pakaian padanya. Fastaksuni, maka mintalah kepadaku pakaian. Aksukukum, niscaya aku Allah akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian itu selalu melakukan kesalahan. Tukhti'un, melakukan kesalahan. Bil-laili, baik di waktu malam, wan nahar, dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan
dapat memberikan kepadaku madarat. Sekiranya bisa, maka kalian akan memberikan madarat kepadaku. Tapi tidak bisa. Walan tablughu naf'i, dan kalian tidak akan mampu memberikan manfaat ya, kepadaku. Kalaupun fatan fauni, kalau kalian mampu, maka kalian akan memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya orang yang paling awal sampai yang paling akhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kondisi mereka sebagaimana hati orang yang bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'an, maka itu tidak akan menambah kerajaanku barang sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya yang awal kalian sampai yang paling akhir, wa insakum wa jinnakum, baik manusia maupun jin, kanu ala afjari qalbi rajulin, mereka semuanya dalam kondisi sebagaimana hati yang rusak, yang suka berbuat maksiat, salah seorang di antara kalian, minkum, di antara kalian, maka manaqasa, maka itu tidak akan mengurangi dzalika, atas apa yang tadi disampaikan, min mulki syai'an, dari kerajaanku sedikit pun. Jadi kalau yang pertama, walaupun semuanya itu bertakwa sebagaimana ketakwaan salah seorang di antara kalian, itu tidak akan menambah kerajaanku. Begitu pula kalau semuanya itu bermaksiat sebagaimana perbuatan maksiat yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian, maka itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya yang awal dari kalian dan sampai akhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, baik manusia maupun jin, qamu, mereka semuanya berdiri, fi sa'idin wahidin, dalam sebuah tempat, ada yang menyebutkan tempat yang tinggi ya. Fas'aluni, kemudian mereka semua meminta, semuanya meminta, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, kemudian aku berikan setiap manusia permintaan mereka. Si fulan minta A, si fulan minta B, terus semuanya minta, oleh Allah diberikan semuanya sesuai permintaan mereka masing-masing. Mana qasa dzalika, itu tidak akan mengurangi, mimma indi, apa yang ada pada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali, kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahar, kecuali sebagaimana berkurang itu sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, jadi sedikit sekali. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum ukhsiha lakum, hanya saja itu semuanya adalah amal kalian dan aku akan menghitungnya semua untuk kalian. Summa wafiyakum iyaha, kemudian aku akan, kalau di sini diartikan memberikan pahala atas perbuatan kalian. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, kalau barang siapa yang mendapati selain itu, maksudnya selain kebaikan, fala yaluwan manna illa nafsah, janganlah dia itu menyalahkan ya. Yalumanna ini maksudnya adalah menyalahkan, illa nafsah, kecuali dirinya sendiri. Disebutkan oleh Sa'id, qala Sa'id berkata, kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadis, ketika menceritakan hadis ini, jasa ala rukbataihi, dalam kondisi berlutut ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada hadis yang ke-2577, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah,
laisa li ahli Syam haditsun asyrafu min hadzal hadis. Tidak ada hadis bagi penduduk Syam yang lebih mulia daripada hadis ini. Jamaah sekalian asyhadakumullah, hadis yang cukup panjang. Beberapa faedah yang nanti bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, Allah menyebutkan tentang buruknya kezaliman. Buruknya kezaliman, dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi maksud dari aku haramkan diriku untuk berbuat zalim itu bahwa Allah tidak pernah, la yaqa, tidak pernah melakukan perbuatan zalim sedikit pun. Dalam ayat sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yazlimu, tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada manusia. Hanya saja manusia sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharamkan perbuatan zalim tersebut. Ma huwa adz-zalim? Az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mahall. Yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Mengapa? Karena syirik itu meletakkan sesuatu, dalam hal ini peribadahan yang harusnya kepada Allah, tapi diletakkan bukan pada tempatnya, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian disebutkan bahwa syirik adalah zulm, kezaliman yang paling besar. Karena apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya peribadahan itu ditujukan kepada Allah, tapi kemudian ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini sejatinya makna zalim itu lebih luas kembali, ya, dari makna yang bisa kita ambil tadi lebih luas lagi. Yang kedua, berkenaan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada makhluknya. Jadi, oleh karenanya kemudian di sana ada masyru'i, ada syariat, disyariatkan untuk doa minta hidayah. Doa minta hidayah. Karena apa? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengajarkan kepada kita, paling tidak dalam sehari semalam 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu minta petunjuk. Nanti kalau kita bahas tentang ayat tersebut, salah satunya adalah bahwa dari situ Allah ingin mengajarkan kepada kita semuanya pentingnya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Urusan hidayah di sini adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan hidayah yang di sini adalah hidayatul irsyad atau taufik, ya. Hidayah taufik. Seorang menerima keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Jamaah sekalian saudarakumullah. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Baik makan, minum, pakaian, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka juga dianjurkan untuk berdoa meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah orang soleh terdahulu itu sampai berkata, sampai urusan minta garam saja mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga minta tali sendal itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya anjuran untuk
banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyru'iyatil istighfar wal iktsaru minhu. Disyariatkan istighfar dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi adalah, wahai hamba-hambaku, kalian itu selalu berbuat salah, mau malam, mau siang, ya. Kita ini orang yang sering melakukan kesalahan, ya. Maka Allah mengingatkan bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa yang dilakukan oleh kita semuanya. Maka perintah dari Allah adalah apa? Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Nah, seperti itu. Kemudian juga menunjukkan bahwa keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satunya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan yang sangat luas. Dengan bahasa tadi, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku Allah akan mengampuni dosa semuanya, jami'an, selama orang tadi mau minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah lebih luas daripada perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tinggal hamba-hambanya mau tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil adalah butuhnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasan tentang al-iftiqar ilallah, rasa butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan apa? Dalam urusan untuk mendapatkan manfaat, mendatangkan manfaat atau mencegah madarat. Baik dari urusan din maupun urusan dunia. Urusan din maupun urusan dunia. Dimulai dari hadis tadi di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwa kita ini tidak akan bisa mendatangkan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mampu kita akan bisa mendatangkan madarat, tapi tidak mampu. Termasuk juga manfaat. Ya. Manfaat juga begitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan bahwasanya di sinilah makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kalian itu orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan amal soleh untuk bisa dilakukan oleh kita, begitu pula untuk amal kemaksiatan yang kita tinggalkan, ya. Makanya kemudian ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Biasanya kita terjemahkan dengan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Tapi lebih luasnya makna la haula wala quwata illa billah adalah la haula dari kata hala, hulu. Tidak ada yang dapat memberikan penghalang antara kita dengan perbuatan maksiat. Kemudian wala quwata, tidak ada yang memberikan kekuatan antara kita dengan amal soleh, illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada maksiat di hadapan kita, kalau Allah tidak berikan penghalang, maka kita akan terjerumus kepada perbuatan maksiat tersebut. Tapi Allah berikan penghalang, ya. Maka kemudian akhirnya kita tidak terjerumus kepada perbuatan dosa tersebut. Kemudian ada amal soleh di hadapan kita, kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melakukan amal soleh tersebut. Tapi karena Allah berikan kekuatan, kita pun bisa melaksanakan amal soleh. La haula wala quwata illa billah. Makanya di sini disebutkan bahwasanya butuhnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, bahwa apapun yang dilakukan oleh makhluknya, baik itu berupa ketaatan, sekiranya itu dilakukan semua makhluk, dalam bahasa hadis tadi adalah manusia, jin, dari awal sampai akhir semuanya taat kepada Allah, maka tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Intinya bahwa Allah tidak butuh manusia.
Jadi kebalikannya, kalau tadi disebutkan bahwa makhluk itu butuh Allah, Allah tidak butuh makhluknya. Kalaupun makhluknya semuanya taat sebagaimana taatnya seorang di antara kita, itu tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, semuanya bermaksiat, bahkan kemaksiatan yang paling berat sekalipun dilakukan oleh seluruh makhluknya. Kalau bahasa hadisnya adalah manusia, jin dari awal sampai akhir, itu juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kerajaan Allah sudah mulia, ya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia mungkin dia berada di sebuah perusahaan. Kalau perusahaan kantor misalnya ingin baik, maka seluruh elemen harus bekerja sama. Baik itu ketuanya, direkturnya, mungkin bagian produksinya, kemudian bagian marketingnya, semua harus berjalan dengan baik. Ketika salah satunya tidak baik, nggak berjalan dengan baik, maka perjalanan perusahaan itu akan tidak baik pula. Itu manusia, ya. Manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tadi, kalau perusahaan tadi semuanya berjalan dengan baik, maka perusahaan pun akan baik. Itu manusia. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah sampai bahas seluruhnya, nggak tanggung-tanggung, ya. Seluruhnya. Sekiranya seluruhnya itu taat, itu tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seluruhnya juga kebalikannya berbuat maksiat, itu juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menunjukkan bahwa apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah habis. Diambil dari hadis tadi bahwasanya kalau sekiranya manusia, jin dari awal sampai akhir semuanya berkumpul minta kepada Allah dengan berbagai permintaan, bisa jadi satu orang lebih daripada satu permintaan, ya. Yang satu minta sehat, yang satu minta rezeki, yang satu minta, semuanya minta. Lalu kemudian Allah berikan itu semuanya kepada masing-masing mereka sesuai permintaan mereka. Itu tidak akan mengurangi pembendaraan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun, ya, sedikit pun. Jadi tidak akan pernah habis walaupun diminta oleh hamba-hambanya. Tadi bahasanya dengan bahasa sebagaimana di awal tadi sama, yaitu dari mulai awal sampai akhir. Kita bisa bayangkan berarti ngitungnya, sensusnya bagaimana, ya. Nah, tapi ini Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pendaraan yang tidak akan pernah habis, ya. Mau diminta apapun, satu Allah akan berikan, yang kedua apa yang diminta kepada Allah di sisi Allah tidak akan berkurang sama sekali, ya. Kecuali di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti jarum yang diambil dimasukkan ke dalam lautan, jadi cuma sedikit sekali, jauh sekali, bahasanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis tadi bahwa seluruh amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan. Bisa dibayangkan, ya. Bahasanya di situ, ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum. Aku hitung itu semuanya untuk kalian. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat yang sebesar-besarnya kepada hamba-hambanya. Jadi amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya tidak akan pernah dilewatkan, tetapi akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dihitung saja, tapi juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, ya. Makanya Allah punya sifat syakur, maha mensyukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas apa yang dilakukan oleh hambanya dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, ya. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dalam satu ayat disebutkan seperti itu. Dan sungguh kami akan berikan balasan dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, ya. Ambil contoh saja,
Misalnya dalam tilawah Quran, Allah menghitung tilawah Al-Quran itu bukan kalimatnya, bukan katanya, tapi huruf. Itu pun satu huruf dinilai satu kebaikan, di mana satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kan satu perbuatan yang dilakukan hambanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Ya. Sebagaimana juga dalam kisah nanti kalau dalam ayat tersebut di mana disebutkan 3 amalan, yang satu adalah tilawah Quran, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga adalah menginfakkan hartanya. Nanti dalam kisah infak itu juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana di Madinah dalam kondisi paceklik. Ya, orang-orang sedang butuh pangan kalau bahasa kita. Datanglah rombongan kafilah dagang Abdurrahman bin Auf yang suaranya menjadikan kota Madinah itu bergemuruh. Ibunda Aisyah bertanya kepada pembantunya, ini suara apa kok? Suaranya kencang banget ini. Maka pembantunya berkata, ini kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah. Ya, berapa puluh onta, ya. Ada berapa ratus atau berapa puluh ya. Tapi banyak, intinya mengakibatkan suara yang bergemuruh di kota Madinah. Maka kemudian beliau berkata, aku ingat sabda Rasulullah SAW bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu masuk jannah dalam kondisi merangkak. Hadis itu disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Begitu dengar hadis tersebut, beliau berkata, wahai ibunda, engkau telah mengingatkanku tentang hadis Rasulullah SAW. Maka aku ikrarkan bahwa seluruh hartaku ini diserahkan kepada kaum muslimin. Itu diawali dalam kisah ketika kafilah dagang itu masuk ke kota Madinah. Para orang-orang yang ingin mengambil keuntungan mendekati Abdurrahman bin Auf. Ya. Mereka menawar barang dagangan Abdurrahman bin Auf. Mereka tawar 2 kali lipat. Abdurrahman bin Auf berkata, ada yang bisa lebih daripada 2 kali lipat. Ya sudah 3 kali lipat. Ada yang bisa lebih daripada 3 kali lipat. Terus sampai akhirnya 10 kali lipat. Maka mereka berkata, ya Abdurrahman, siapa yang mampu membeli lebih besar daripada yang kami tawarkan? Kok sampai 10 kali lipat, kami tidak mampu. Adakah di antara kami? Jangan-jangan satu. Wah, akhirnya ada perasaan, jangan-jangan ini orang yang bikin. Ternyata apa kata Abdurrahman bin Auf? Bahwa harta ini sudah dibeli Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sudah diserahkan kepada kaum muslimin untuk dibagikan tanpa ada mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang beliau jual untuk dunia beliau. Ya. Itu kisahnya. Nah, kembali lagi di sini bahwasanya amal yang dilakukan oleh seorang hamba akan diberikan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan dengan balasan yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebalikannya, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ya. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan diri sendiri, ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterangan tentang kebaikan, keburukan, termasuk jalan menuju kebaikan, jalan menuju keburukan sudah diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memilih untuk meniti jalan kebenaran, kebaikan, kemudian dia dapatkan kebaikan di dalamnya, maka dia puji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia meniti jalan kebalikannya, maka jangan kemudian menyalahkan kecuali dirinya saja. Kenapa? Dirinya sudah mendapatkan keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian asyhadakumullah, sekali lagi ini hadis yang cukup panjang dan banyak sekali mengandung pelajaran untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari hadis tersebut, dan ini merupakan hadis terakhir dari pembahasan bab mujahadah, bersungguh-sungguh, mengingatkan kepada kita semuanya dari keterangan-keterangan tadi agar kita bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, ya. Dan
kita harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghitungnya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang sudah kita kerjakan. Dan tentunya juga kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai permintaan, di mana di hadis tersebut ada permintaan agar diberikan hidayah, diberikan rezeki, termasuk juga diantaranya adalah diberikan kekuatan untuk bisa beramal soleh dan juga diberikan kemampuan untuk menjauhi seluruh perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.